saya akan ajak Anda untuk bincang-bincang dalam ngobrol bareng Trijaya FM. Tema kita adalah kuliah saat pandemi. Kayaknya saya lepas masker aja ya, karena saya sendirian di studio. Nah, ini lebih asik nih. Ya, di sore ini saya sudah terhubung dengan Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Hardi Winoto. Tepatnya Bapak Dr. Hardi Winoto, MSI. Saya sapa beliau ya. Selamat sore Pak Hardi Winoto. Selamat sore Mas. Iya, kabar baik nih Pak Hardi. Baik, alhamdulillah sehat. Iya nih, seger banget saya lihat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Nah, ini ngomongin soal kuliah saat pandemi nih Pak Hardi. Mungkin bisa cerita flashback dulu ya pada saat awal-awal terjadi pandemi, bagaimana sikap pihak kampus terhadap kebijakan pemerintah untuk bagaimana mahasiswa ini terpaksa tidak bisa mudik atau yang lain-lainnya. Bagaimana Pak Hardi? Unimus selalu mengikuti protokol yang telah dijadikan pemerintah, yaitu harus jaga kesehatan, pakai masker, social distancing, kemudian kuliah online. Dan semua hal-hal yang terkait dengan COVID-19 kami antisipasi. Gitu Mas Pras. Baik Pak Hardi. Nah, terus saat mahasiswa ini pada nggak bisa pulang, apa yang dilakukan oleh pihak kampus? Apakah juga memberikan bantuan? Mereka kan juga mungkin kemarin sempat lebaran juga mereka nggak bisa pulang juga kan. Sebagian besar saya yakin mereka ini berasal dari luar kota Semarang. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak kampus sendiri? Untuk mahasiswa yang tidak bisa pulang, kami beri bantuan berupa sembako Ya. beberapa kali. Kemudian juga kami beri bantuan data internet atau pulsa istilahnya ya, untuk kuliah daring itu. Kira-kira total ada berapa mahasiswa yang nggak bisa pulang nih Pak Hardi Winoto? Kalau mahasiswa yang tidak bisa pulang itu tidak banyak. Artinya tidak banyak itu hanya yang dari luar Jawa. Yang masih di Jawa masih bisa pulang. Karena kan ini sudah sejak Maret ya. Maret itu kan waktu itu masih boleh pulang. Sehingga sebagian besar yang sudah antisipasi karena daring, maka mereka pulang lebih dulu sebelum ada larangan untuk transportasi itu. Nah saat ini ya hanya yang luar Jawa yang belum bisa pulang. Itu daripada pulang nanti tidak bisa ke sini lagi. Gitu. Nggak bisa kuliah lagi ya Pak ya? Iya, karena kan memang di protokol pemerintah kan tidak bisa langsung long time di dalam mengantisipasi ini. Kemarin sampai dengan Juni 26. Kemudian 26 Juni ini kita perpanjang lagi gitu. Perpanjang sampai kapan nih Pak Hardi? Nah, kalau sampai kapannya memang tidak ada yang bisa mengetahui ini, sehingga pemerintah pun 2 bulan, kemudian kita lagi perpanjang 2 bulan, nanti kita perpanjang 2 bulan lagi begitu. Oke. Nah, ini kan sudah memasuki masa tahun ajaran baru atau masa perkuliahan baru nih Pak Hardi ya. Lalu kesiapan pihak kampus sendiri bagaimana? Apakah melakukan kuliah dengan sistem online atau bagaimana? Apakah tetap masuk kuliah tapi ada protokol kesehatan yang harus dilakukan? Gimana Pak? Tetap online. Tetap online. Jadi ya? 1 semester kemarin kan antisipasinya bisa masuk di bulan Juli ini. Tapi ternyata sampai bulan Juli ini tidak bisa, sehingga tetap online. Sehingga tahun ajaran baru juga kita siapkan online. Karena masih September kalau Unimus tahun ajaran barunya. Artinya kami mempersiapkan 2 plan ya. Plan online dan offline gitu. Tapi memang sebenarnya kita cerita ke belakang, Unimus itu sejak 1 tahun sebelum ada COVID itu memang sudah mempersiapkan blended learning, artinya pembelajaran online dan offline. Hanya dengan adanya COVID-19 ini mempercepat proses online, sehingga sebenarnya tidak begitu tergopoh-gopoh, walaupun sebagian masih tergopoh-gopoh. Artinya memang online itu sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelum ada COVID.
Nah, COVID ini hanya mempercepat proses supaya online gitu aja. Oh, jadi memang sebenarnya sudah mempersiapkan. Nah, tujuannya waktu dulu ini kan kita belum tahu nih, dulu kan bakal ada COVID nih ya Pak Ardi ya. Iya. Nah, tujuan dipersiapkan online dulu untuk apa nih Pak? Kan begini, jadi online yang dipersiapkan itu hanya blended learning ya. Jadi 60% offline, 40% online. Begitu waktu itu rencananya. Karena untuk mengantisipasi, kami memiliki mahasiswa yang luar Jawa, yang sehingga dia bisa mengambil kuliah online, sehingga dia bisa tidak seluruh semester ini diambil dengan ngekos atau dengan biaya yang sangat tinggi, sehingga yang luar Jawa dengan blended learning itu 40% bisa diambil di daerah masing-masing itu. Rencana kami waktu itu begitu. Bahkan Muhammadiyah secara nasional PP itu juga sudah mempersiapkan Muhammadiyah Online University yang mau di launching bulan Juli ini. Tapi karena COVID-nya itu sejak Desember ya, kemudian kita melakukan online sejak Maret, itu memang hanya mempercepat proses saja. Sebenarnya beberapa perguruan tinggi terutama di Muhammadiyah sudah mempersiapkan blended learning itu. Nah, untuk Juli nanti ini bagaimana prakteknya Pak Ardi? Kami tetap online secara protokol pemerintah yang dilakukan itu ya, karena Unimus tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kami melakukan antisipasi juga nanti kalau September itu sudah melakukan offline karena pemerintah sudah membuka offline, maka ya kami lakukan perkuliahan darat sebagaimana mestinya yang telah kami kontrak belajar dengan mahasiswa. Karena kontrak belajar mahasiswa ini kan sebenarnya kontrak belajar offline. Jadi dosen harus secara cepat mengubah model pembelajaran online itu. Walaupun kemarin kan kami sudah persiapkan, tapi persiapannya kan baru 40%-nya begitu. Nah, untuk kehadirannya bagaimana nih Pak? Kan kehadiran juga menjadi penilaian dari mahasiswa nih. Iya, kami di Unimus memiliki LMS. LMS itu adalah Learning Management System. Jadi sistem manajemen pembelajaran yang di situ ada kolom penugasan, ada kolom absensi, ada kolom link YouTube, link web dan lain sebagainya yang dibuat oleh para dosen. Sehingga dosen memang harus kerja keras untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar online. Jadi di LMS itu terdeteksi dosen ini berangkat atau tidak terdeteksi, mahasiswa berangkat atau tidak terdeteksi. Nah, kemudian itu kan untuk mendeteksi kehadiran mahasiswa dan kehadiran dosen. Kemudian kalau model perkuliahannya dibebaskan para dosen sesuai dengan keahliannya, bisa lewat YouTube, lewat web, lewat Zoom, lewat Google Meet dan lain sebagainya. Itu metode pembelajarannya. Tapi untuk penjaminan mutu kami memiliki yang disebut dengan LMS Unimus itu. Jadi nanti sampai dengan waktu yang tidak ditentukan kampus bakal kosong nih Pak? Ya kecuali mungkin dosen yang tugas ya. 100%. Ada beberapa praktikum, kemudian kuliah yang bersifat pengayaan keterampilan itu harus hadir. Tetapi harus social distancing. Artinya apa? Separuh kelas masuk, separuh kelas penjadwalnya diatur begitu sehingga tetap berjarak antar mahasiswa. Oh, pakai sistem shift gitu ya Pak Ardi ya? Ya, sistem shift. Oke, ini menarik nih karena ini hal baru ya yang dihadapi mahasiswa. Saya yakin di seluruh Indonesia akan mengalami hal yang sama seperti ini. Nah, memang perkuliahan akan tetap berjalan meskipun online gitu Pak Ardi. Ya, tapi betul. Tidak ada pertemuan tatap muka kadang-kadang bikin stres loh Pak Ardi. Ya, betul. Jadi artinya mahasiswa itu sekarang dituntut untuk menjadi tangguh. Tangguh artinya apa? Belajar dari apa yang telah diberikan dosen kepada mahasiswa berupa outline, kemudian materi, kemudian mahasiswa yang punya kreativitas itu akhirnya melakukan feedback, bertanya, Pak
paragraf ini maksudnya apa, kemudian Pak penugasan hari ini apa. Jadi mahasiswa itu memang sekarang dituntut untuk pembelajaran mandiri yang luar biasa. Walaupun offline pun begitu kan, offline kan dosen memberi materi, kemudian memberi tugas hanya karena tatap muka. Lah online ini sebenarnya tatap muka hanya tatap layar gitu aja. Ya, tatap layar laptopnya atau layar HP-nya gitu. Nah, kemudian untuk dosen sendiri itu juga dibikin sistem shift juga Pak untuk kehadiran di kampus? Kalau dosen fleksibel juga kan, di dalam kelas itu ada komting kelas. Jadi bisa janjian kuliah itu bisa pagi aja nyaman. Misalnya habis sholat subuh kita janjian, oke, jadwal kita jam berapa? Jam 8, oke kita dipagikan aja, boleh-boleh saja begitu. Jadi saya juga begitu janjian di dalam grup WA. Jadi setiap mata kuliah saya punya grup WA, misalnya grup WA auditing, grup WA perbankan, itu saya janjian di situ. Jadi bisa nyaman. Jadi sebenarnya ini secara teknologi tidak ada hambatan. Karena 1 tahun yang lalu tuh saya sudah ngajak mahasiswa, kita ngapain harus mahal-mahal kuliah dengan transportasi, dengan ngekos, dengan makan yang di kampus, kan kita bisa kuliah di rumah sebenarnya. Itu saya bicara begitu tuh sudah 1 tahun yang lalu, tapi ternyata memang terbukti saat ini. Jadi saya kuliah itu ada yang berbaju tapi tidak tahu bawahnya itu sarung atau apa gitu. Ada yang ya tak lihat itu kan background kuliahnya, ada yang di kamar, ada yang di kamar tamu, ada yang di taman, macam-macam. Akhirnya menarik juga. Bahkan ya, mereka biaya kuliah juga. Iya. Ya, mereka belum mandi pun nggak kelihatan ya Pak Ardi ya. Iya. Iya, menariknya di situ. Dia nyaman senyaman-nyamannya. Toh materi kuliah bisa didapatkan lewat online juga. Betul. Nah, sekarang YouTube pembelajaran banyak sekali. Iya. Mungkin beda dengan dulu ya. Kalau dulu perkuliahan aktif tatap muka ada mencatat gitu. Jadi ini cambuk juga bagi mahasiswa yang agak-agak malas gitu Pak, mahasiswa fotokopi lah istilahnya gitu. Saya berani ngomong gini karena saya dulu mahasiswa juga. Jadi banyak sekali kasus seperti itu. Mahasiswa fotokopi mungkin sudah tidak ada. Sudah nggak ada ya, Pak ya. Kena disruption. Oke. Jadi mereka harus proaktif juga untuk mengikuti perkuliahan secara online ini. Nah, kira-kira ke depannya ini nanti setelah pandemi berakhir, kita berharap pandemi bisa cepat berakhir gitu ya Pak Ardi ya. Iya, betul. Nah, seandainya pandemi sudah berakhir nih, apakah sistem online ini juga akan dilanjutkan Pak? Mungkin saja, prediksi saya malah baik dosen maupun mahasiswa sudah terlalu nyaman online, sehingga untuk kembali offline malah dia kesulitan karena sudah nyaman online, baik dosennya maupun mahasiswanya. Oh iya. Makanya dari awal itu Unimu sudah merancang kuliah online itu sudah lama, karena saat ini hanya sekedar mempercepat. Sekarang aja kalau dosen itu materi pembelajaran yang sudah bagus, sudah terbiasa online, nanti di offline kan malah mungkin keberatan. Prediksi saya. Karena apa? Saya pernah menguji mahasiswa skripsi. Waktu itu masih online, masih offline. Ketika masih offline, datang bimbingan di meja saya, kamu belajar statistik dari mana? Kamu belajar aplikasi komputer dari mana? Mudah Pak, saya belajar itu pegang HP dan pegang laptop. Jadi laptopnya untuk buat melihat YouTube-nya, HP-nya saya untuk komunikasi dengan dosen dan sebagainya. Jadi dia belajar benar-benar online, materi pembelajarannya dari online, perintah pembelajarannya dari online, kemudian upload hasil-hasil tugasnya juga secara online. Jadi saya kira ini ke depan memang begitu. Berarti nanti jatah saya ngajar di Unimus bakal saya pakai dari rumah juga ini nanti. Iya, betul. Ini ada hikmahnya kok. Hikmahnya kan ada penghematan biaya transport, mengurangi kemacetan jalan, kemudian menghemat biaya perkuliahan dan sebagainya. Betul sekali. Ya, saya nggak bisa ngebayangin kampus sepi tanpa mahasiswa loh Pak. Paling mungkin dosen ya. Tapi tetap ada mahasiswa. Mahasiswa ya? Bimbingan itu ada beberapa dosen yang harus ketemu darat karena penjelasan beberapa peralatan, perlengkapan, kemudian
tindakan yang harus di lab itu kan harus darat. Harus Memang darat, betul. sekarang kampus tempat parkirnya menjadi tidak sepadat ketika offline gitu ya. Ya malah terkesan sepi ya Pak ya. Saya beberapa kali Iya. lewat di depan kampus itu biasanya rame. Sekarang malah kayaknya nggak ada kendaraan deh Pak. Iya seperti gini kan dulu harus datang ke Unimus atau datang kemana untuk melakukan gitu ya. Sekarang Iya. lewat laptop sudah bisa siaran. Ya mungkin untuk kedepannya untuk siaran semacam Prime Topic dengan Pak Ardi Winoto sebagai narasumber misalnya, mungkin bisa kita lakukan seperti ini Pak Ardi. Bisa ya betul. Oke baik. Ya semoga sukses untuk Unimus juga untuk panjenengan Pak Ardi Winoto. Dan sebelum saya akhiri ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada para pendengar Trijaya. Silahkan Pak. Ya terima kasih kepada para pendengar Terjaya. Jadi dengan adanya online ini maka sebenarnya tidak ada yang dikhawatirkan. Semuanya ada zaman, ada masalahnya. Sehingga apa? Semua masalah itu bisa terselesaikan. Artinya dengan teknologi yang cukup canggih ini maka pembelajaran itu bisa melewati apapun metodenya. Nah, sekarang metodenya sedang online. Entah 10 tahun yang akan datang pembelajarannya bagaimana. Jadi yang tidak bisa dihapuskan pembelajarannya. Tapi kalau metode itu bisa berubah-ubah. Maka metode boleh berubah, tapi proses pembelajaran harus tetap berjalan. Betul. Baik di rumah maupun di institusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Matur nuwun untuk ngobrolnya sore hari ini dan pokoknya tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan juga ya Pak Ardi ya. Iya. Oke, selamat sore Pak Ardi Winoto.